Spektrum Channel pada malam hari ini menggeruduk Sanggar Seni di Sambarajo Timur, Tembung, yang diketuai ataupun dipimpin oleh saudara Muhammad Frans. Assalamualaikum. Untuk itu mari kita tanyakan, terinspirasi ataupun termotivasi apa saudara Frans sehingga mendirikan Sanggar Seni ini, dan kenapa sepertinya berambisi sangat menjadikan perfilman di Medan, Deli Serdang ya, desa. Kenapa tidak? Dan setahu saya Sanggar Seni ini berdiri independen, tidak di bawah parsi, tidak di bawah parti. Tolong mungkin bisa diceritakan. Hobi seni ya. Pertama kali jadi sutradara itu 15 tahun. Dan menyutradara yang anak di kampung sendiri lah gitu, buat drama untuk 17-an. Nah dari situ saya di kampung itu kan nggak ada orang yang ngajari. Saya juga dulu tuh otodidak, dan ngeliat TV ya di sekolah lah paling. Di sekolah pun nggak serius sekali belajar di panggung teater gitu. Nah setelah selesai menggarap satu judul waktu itu, saya kan sering ke Taman Budaya ngantar ngawani kakak saya les gitar klasik. Di situ ngelihat ada kayak orang gila nih gitu, rupanya orang belajar teater gitu. Oh di sini nih tempatnya gitu. Tapi akhirnya pun nggak belajar di situ juga awalnya. Malah saya belajarnya waktu itu ketemu kawan-kawan di USU berapa tahun kemudian. Jadi berarti ini otodidak? Awalnya. Baru saya ketemu sama seorang salah satu sanggar. Ya sanggarnya memang agak nyeleneh. Itu namanya dulu Juji Brotherhood. Itu singkatan dari Jejak Rumaksa Utama Ningjiwa. Itu sanggar yang dianggap orang saat itu nyeleneh lah. Tapi saya di situ tujuannya mau belajar, dan mereka sangat welcome saat itu karena juga mereka orang akademisi, yang mahasiswa di USU, Fakultas Sastra saat itu, ada dari sastra Inggris, sastra Indonesia. Nah di samping itu kegiatannya ada kegiatan itu teater, ada juga kegiatan sastra segala macam. Nah di situ saya kenal berbagai basic ilmu yang akhirnya diterapkan juga di teater gitu, kayak meditasi di situ ada gitu. Nah saat itu kita ada beberapa kali mentas di Taman Budaya, juga sempat dapat kesempatan jadi openingnya festival teater mahasiswa se-Indonesia di USU. Kita sebagai pembuka. Nah di situ saya semakin sur sama teater gitu. Akhirnya ketemu sama senioran di Fakultas Sastra, jurusan Sastra Indonesia, itu Bang Taufik Tasoid. Nah saya berguru sama beliau akhirnya. Itu ada beberapa tahun ya, dari 2000, 2001, 2002, 2003, ada 4 tahunan gitu. Saya berproses sama beliau, dan mungkin dia cukup puas melihat apa yang saya kerjakan, dan saya dipilih jadi aktor yang membawakan naskah-naskah dia.
dan kita dapat kesempatan mewakili Sumatera Utara untuk event nasional itu PPSS kelima itu di Sumatera Barat. Dan berangkatlah kita, saya aktornya 2 orang saat itu, saya dan Kak Aisyah Basar dari LKK Unimed. Akan sendiri sama Bang Thompson itu namanya Padang Bulan Teater, itu di sanggarnya di dekat Sumber Padang Bulan. Nah akhirnya dari situ saya lebih sering ke Taman Budaya, latihan budaya, ya ketemu lagi dengan Mas Matius Warsono, belajar lagi sama dia dance theater. Nah dengan Mas Matius Warsono ini banyak kegiatan, lebih banyak lah kegiatan di luar provinsi, tur Sumatera Jawa untuk pementasan. Nah saya di situ memainkan bagian teatrikalnya di dance theater itu. Nah singkat cerita, yaitu sanggar saya bisa gabung ke beberapa sanggar gitu. Cuma saya tetap jadi home base saya di Padang Bulan Teater. Karya sendiri sudah ada? Karya sendiri saya pernah nulis naskah untuk Gerobak Indonesia. Gerobak Indonesia itu kita mentas keliling di tempat-tempat keramaian di Kota Medan. Cerita Gerobak Indonesia. Terus saya dipercaya sama Bapak menjadi Astrada, banyak menggarap pertunjukan berikutnya. Salah satunya arus bawah 100 meter itu sempat ditonton oleh Greenpeace dari Inggris, karena kita mentasnya itu di sungai. Itu pertunjukan paling unik saya rasa. Persiapannya seminggu buat panggung di tengah sungai, itu Sungai Babura di Padang Bulan. Kita pasang panggung gitu, pakai bambu siap. Jadi kita mentasnya itu di 100 meter panjangnya sungai itu. Ya orang ramai penduduk setempat yang nonton gitu, pinggir sungai gitu. Jadi selama pementasan itu sungai itu bersih gitu, bersih sungai, nggak ada yang buang sampah, nggak berani gitu. Ya targetnya situ juga, biar orang berkurang buang sampah sungai. Ya itu berhasil lah, sampai itu masuk ke banyak media, salah satunya Kompas, diliput oleh Kompas dan beberapa media lainnya. Nah di 2004 saya ninggalin teater. Ya kemarin masuk. Saya ninggalkan teater gitu. Ke film? Enggak, belum ke film. Saya ninggalin teater, saya nikah, buka bisnis studio musik. Studio musik, paling sekali-sekali ke Taman Budaya, nonton pertunjukan, sekali-sekali. Tak, saya waktu itu karena saat itu bisnis musik dan orang rumah saya saat itu musisi, ya saya selalu fokus. Apabila megang satu hal, fokus sampai jadi gitu. Udah saya fokus dulu nih, karena di teater udah gitu. Termasuk juga kita pelaku revitalisasi Opera Bata di tahun 2002 gitu. Ya udah puas lah di teater. Akhirnya 2004 saya hijrah ke musik. Ya, tapi masih seputaran seni kan? Masih. Jadi dulu pun waktu remaja itu umur 15-an, 14 itu memang barengan itu antara musik sama teater, itu barengan, jalan sama. Karena saya aktif juga nulis lagu. Nah, sekarang balik lagi? Enggak, sekarang karena banyaknya hobi tadi, ya saya rasa saya cocoknya buka sanggar. Nah, gitu. Saya cocoknya buka sanggar. Nah di sini akhirnya tercampak kemari dari Medan tercampak ke Tembung. Karena waktu itu tugas di kantor DPRD, jadi stafnya ketua DPR. Akhirnya saya masuk kemarin 2015 sampai hari ini dan tetap di sini, dan saya ingin mengabdi di sini gitu. Coba saya perkenalkan seni-seni yang dulu pernah saya jalani, kayak teater, juga saya bisa membina anak-anak musik, sampai mengelola beberapa band, vokalis yang akhirnya mereka hari ini ada memang yang hidup dari musik, macam-macam lah. Nah, intinya biar anak muda ada kegiatan. Nah,
Makanya di Sanggar Seni Sambil Jawa Timur ini ada macam-macam. Nah dalam perjalanan kembali lagi ke belakang, saya ke film itu 2010 bikin ke film. Saya waktu itu teringat ya, dulu banyak mentasin naskah-naskah gitu, kenapa enggak ya ke film, karena saat itu di 2010-an itu udah ada kamera-kamera digital yang bisa ngerekam video gitu. Tapi ya kejadian pertama kali beli kamera itu kena tipu gitu. Ternyata kameranya nggak bisa ngerekam video gitu. Oh itu sempat down juga ya, beli kamera mahal-mahal. Ya di 2009-2010 itu ya masih pakai apa saat itu ya, BlackBerry atau apa itu, kamera handphone itu paling diuploadin ya nggak ada arah. 2014 mulai ini ada arah sampai sekarang total saya terjun ke perfilman, ngerjain film-film pendek, ada beberapa ngerjain klien punya juga untuk film. Sudah ada itu Sudah ada. Tahun semalam kita pernah kerjasama sama salah satu aktivis lingkungan hidup untuk buat film dokumenter Sumatera Aceh, itu judulnya Rangers Woman gitu. Rangers Woman, dan filmnya belum rilis. Itu orang Belanda gitu, warga negara Belanda. Nepon ya, ada sehari 2 hari akhirnya deal, dia datang ke Medan, kita pun berangkat syuting. Dan alhamdulillahnya mereka puas dengan tim kerja saya bawa kru juga satu, soundman itu Rahmat Erbawansa yang merangkap ini. Yang merangkap hari ini, merangkap lighting. Dia juga kameramen. Hai guys. Jadi, ya artinya dia puas gitu lihat kerja kita nggak ngeluh. Nah di akhir syuting gitu di Banda Aceh kita dikasih penghargaan apa ya, berupa merchandise, terus dikasih uang lagi tambahan gitu ya. Nah, saya puas dengan kalian, kerja kalian nggak ngeluh gitu. Ya itu yang saya tanamkan sama orang yang saya didik sini, jangan ngeluh. Jadi sejauh mana lah kepedulian ya katakan yang sekarang milenial terhadap, atau milenial apa yang sekarang yang lagi apa itu generasi Z yang akan datang, sejauh mana kepedulian mereka terhadap seni, sanggar seni ya, baik film, baik musisi, baik juga teater. Juga mungkin bisa dijelaskan. Kalau generasi Z seperti yang dikatakan para profesor di media ya, bertolak belakang sebenarnya. Saya lihat bertolak belakang. Yang katanya generasi Z ini hebat apa segala macam. Saya menemukan malah sebaliknya gitu. Makin lebih parah dari milenial gitu. Mereka ini kayak apa namanya ya, terkejut mental gitu. Terus bingung nggak tahu arah. Mungkin karena salah menggunakan internet bisa jadi. Pengaruh sosmed ini. Sosmed, mungkin juga keluarga. Karena yang saya dapati di sini juga anak-anak generasi Z itu justru pada jadi oportunis. Masih umur belasan tahun, yang dipikirkan adalah uang. Nah ini beda, nggak seperti saya dulu. Walaupun saya memang dari kecil sebenarnya udah kerja gitu, nggak bisa diem gitu. Nah hari ini mereka menanyakan itu, tapi mereka nggak punya skill. Dan ya, itu kalimat pertama itu yang ditanya, honornya berapa gitu. Honornya berapa gitu. Kayaknya seperti mereka sudah punya skill. Kayaknya mereka udah punya skill. Padahal waktu kita tes itu nggak tahu apa-apa gitu. Jadi kan saya bingung gitu. Nah sekarang saya bertanya, kamu mau digaji berapa gitu. Gitu. Saya tanya sama mereka. Misalnya dia ngomong sekian, apa yang bisa kamu lakukan? Nggak ada gitu. Ya.
Jadi ya saya nasihati gitu, kamu harus punya skill dulu, baru bisa kita bahas honor gitu. Nah, itu saya rasa sih pemerintah ini atau orang tua atau lingkungan harus serius nanggapin ini. Ini satu malapetaka besar sebenarnya. Malapetaka besar. Bisa kalau lingkungan orang tua dan pemerintah sepele dengan hal ini, generasi kita hancur. Apalagi rencana bangsa kita mau jadi bangsa superpower keempat di dunia gitu. Tapi sama si generasi Z ini nggak matching gitu ya. Ya babak belur gitu. Hilang dia satu generasi bisa hilang. Membangun, katakanlah mendirikan sanggar seni ini dengan biaya yang benar-benar tertatih-tatih kalau saya bilang ya kan, tertatih-tatih. Apalah suka dukanya, bagaimanalah ya membangun, katakanlah mendirikan sanggar seni ini dengan biaya yang benar-benar tertatih-tatih kalau saya bilang ya kan, tertatih-tatih. Apalah suka dukanya. Ya, kayak ini masih dana pribadi, belum ada bantuan pemerintah maupun ya secara usia sanggar ya masih baru lah ini. Kalau secara profesional kerja saya di dunia seni ya saya udah melakukannya puluhan tahun, mungkin 25 tahun dan 30 tahun saya udah melakukannya. Cibiran, ya cacian, betul. Nah itu ada gitu. Ya karena saya udah tahan banting, udah biasa, ya masa bodoh gitu. Mungkin mereka belum kenal saya, atau mungkin mereka belum tahu sanggar ini bisa jadi apa gitu. Gitu sih. Padahal kalau kita profesional di bidang ini, seperti kata manjada wajada. Siapa kan? yang Bersungguh-sungguh ya, dapat. Ya, saya berpegang sama itu. Manjada wajada, hakul yakin. Nah, itu saya berpegang sama itu. Jadi saya anggap aja cibiran itu ya cobaan. Ya, nikmati ya cobaan itu. Ya, Bisa nikmati. Ya contoh, Insya Allah kesabaran itu badai pasti berlalu. Ya, badai pasti berlalu dan pasti ada insya Allah hasilnya. Dan bagaimana harapannya ke depan? Apa masih optimis? Sangat optimis. Saya justru kalau nggak ada tantangannya nggak menarik gitu. Justru ini tantangannya. Di sini saya mengabdi kembali, terjun langsung ke paling bawah dusun, ingin mencoba menata, karena yang saya paham itu seni adalah usaha menata hidup. Jadi kehidupan yang perlu ditata itu dari bawah, dari dusun. Sebenarnya kalau kita mau bekerja di bidang apapun harus punya jiwa seni. Harus. Kalau tidak punya jiwa seni, kaku dia. Enggak asik lah. Iya. Semua orang harus belajar seni. Yang kita lihat memang di masyarakat kita, seniman itu dibenci. Seniman dibenci, tapi karya-karyanya disukai gitu. Betul, dibenci karena dianggap tidak menghasilkan apa-apa. Iya. Padahal Tapi karyanya disukai, misalnya dia benci sama musik penyanyi tapi di mobil hidupin lagu, denger radio. Dia benci sama kameramen, tapi dia pergi nonton film. Di TV, di rumah juga hidupin TV gitu ya. Walaupun berita itu kan pakai kameramen. Dia kemana kameramennya, dia mau nonton apa gitu. tapi mungkin di sini. Tapi kalau di Jakarta orang berlomba. Ya. Jadi Ya memang saya pola pikir saya kemajuan 20 tahun. Dan saya tempatnya di dusun gitu. Ya, pasti ada tabrakan secara pola pikir. Tapi saya yakin satu hari mereka akan ngerti. insya Allah. Karena dulu nenek moyang kita juga orang-orang seni. Makanya dikatakan ini yang Atlantis lah apalah gitu. Ya film sendiri katanya berawal dari Medan. Bioskop pertama di Nusantara, belum ada Indonesia waktu itu di Medan tahun 1889.
3 tahun lebih cepat dari pemutaran film pertama di dunia. Di Medan ada bioskop cuma nonton film, coba bayangkan itu. Di dunia belum diputar film secara umum, tapi di Medan Sudah. orang udah pergi ke bioskop nonton film. Ada bioskopnya mewah, itu nama bioskopnya The Orange, dibangun oleh orang Belanda ya, Belanda sama Jerman. Ya, itu kan hasil dari percayanya mereka terhadap Medan, Delhi ya, tanah Delhi. Bahwasanya di sini orangnya makmur, uangnya banyak, investasi buat gitu. Tentunya kan pakai persetujuan sultan-sultan juga di sini. Mana dibangunlah, ya sukses. Gitu. Akhirnya tuh menularkan bioskop-bioskop yang lain muncul di Medan ini. Di Medan ini, zaman saya kecil satu jalan protokol atau jalan-jalan hampir ada 2 atau 3 bioskop. Mungkin kamu bisa ingat Jalan Sekambing aja udah berapa? Jalan Gatot Subroto lah kita bilang. Dari mulai Golden itu, Golden, Juwita, depannya Juwita ada bioskop itu lagi dulu. Oh iya. Ya kan, di pinggir jalan aja kan ya, Sekambing, Kampung Lalan. Banyak Sutomo dan sebagainya. Nah, lain lagi tuh di Jalan Sutomo, ada lagi bioskop berapa. Jadi memang di tahun 90-an, 70-an itu aja, 80-an Dengan namanya PHR dulu. ya dulu PHR, Panggung Hiburan Rakyat. Panggung Hiburan Rakyat. Nah, sampai kampung saya aja, di kampung mak saya itu di Pagurawan itu ada bioskop. Bioskop ada film-film India itu. Jadi luar biasa sekali kalau diingat itu. Satu jalan bisa 2 sampai 3 bioskop atau lebih, 4. Dan PH terbanyak saat itu, Medan. Hampir 80 ya, PH. Itu luar biasa. Nah di 90-an itu habis karena ada monopoli Amerika mungkin waktu ya, berbarengan dengan masuknya film Robin Hood, muncullah besok mungkin nggak tahu sama elit kita di sana teken apa gitu, hingga filmmaker di sini PH-PH di sini merajuk gitu, gulung tikar gitu ya. Habis lama-lama bangkrut satu mungkin banyak juga yang pindah ke Jakarta segala macam. Nah di atas dasar itu saya beberapa di bulan puasa yang lalu ngomong sama wali kota Medan, saya ceritakan soal itu. Saya ceritakan. Siapa pada waktu itu wali kotanya ini? Yang baru ini, Bobby, baru-baru ini bulan puasa kemarin diundang. Kita forum filmmaker Sumut diundang untuk buka puasa bersama. Di situ saya ngomong sama wali kota soal sejarah itu. Nah dia ngomong, wah saya baru tahu ini bang gitu ya, kaget dia. Ya saya sampaikan kalau Pemko mau ambil ini sebagai salah satu program ya buat bangga kota ini, ambil pak, ambil karena kita termasuk pionir di dunia. Next nanti bisa diadakan festival film dunia di sini untuk mengenang bioskop itu mungkin atau apa gitu. Itu bisa gitu, kalau mau. Iya. Dari sejak berdirinya Sanggar Seni ini, apa sajalah program yang sudah dikerjakan? Ada beberapa program unggulan yang kita sudah jalankan, kayak produksi film, juga pelatihan untuk filmmaker, kameramen, lighting, terus soundman, editor. Kita ada kelasnya, kita ajari anak-anak sini untuk mengenal teknologi film ini agar mereka bisa paham dan bisa produksi nantinya. Ada program tambahan pembinaan vokal solo nyanyi. Karena saya teringat saya dulu tahun 2004 ke 2010 itu pernah lumayan sukses di kancah
industri musik. musik. Setelah sukses itu, ya saya ingin mengulanginya di sini. Nah, jadi yang bisa nanti gabung kemari, kita adakan audisi vokal. Nanti akan kita pilah-pilah mana yang ke pop, mana yang ke Di Sanggar Seni ini juga. iya, di sini juga kegiatannya. Nah, vokalis-vokalis itu nantinya kita buatin single, kita buatin video klip, kita promosiin standarnya lah, sampai mereka bisa dikenal masyarakat. Terutama yang saya akomodir itu anak-anak muda sekitar situ. Dengan kekuatan komitmen tadi, yakin nggak Frans itu berhasil? Insya Allah doa saya berhasil. Dengan pengalaman yang sudah hampir 30 tahun, saya yakin berhasil. Insya Allah berhasil. Insya Allah ya. Dengan kemauan dan semangat, Iya. yakin. Nah, Pak, seperti untuk film sendiri, saya 2005 itu pernah buat kegiatan mutar film tuh, kayak tancap di Deli Serdang, Medan, Binjai, Langkat. Dari situ saya punya data, ada beberapa tempat yang memang penontonnya itu luar biasa. Jadi ya, terutama market kita kan di situ ya, film-film desa ini. Biasa ya. Diputar di situ. Kita nggak usah mulu-mulu lah ke SS1 atau apa segala macam. Kita main tancap aja, karena di sini juga di Serdang lapangan besar, terutama Percut Setuan. Ada 450.000 jiwa yang orang dewasa. Di Percut Setuan Percut Setuan doang, nah ada. Lain lagi yang lain gitu. Masih di kecamatan ini aja 450.000 jiwa orang dewasa, itu lain lagi anak-anak ya, remaja. Ya, saya optimis kita bisa punya penonton per bulan itu, kita bilang 500.000 atau mau sampai 1 juta. Itu udah angka yang fantastis. Artinya kita buat film ini nyampe ke masyarakat. Iya. Harapan saya masyarakat desa nggak usah grogi, nggak usah nervous kalau harus kenal dengan dunia film atau industri musik, industri film. Karena semua juga yang di Jakarta itu juga berasal dari desa. Iya. Mereka dari desa juga, Dari kampung dusun, ke kampung. dari kampung. Ya, karena mereka serius, komitmen. Jadi kuncinya adalah komitmen Iya, untuk komitmen. keberhasilan itu. Apapun itu, kalau nggak serius ya jadi. Jadi Harus serius, fokus. Jadi jangan minder, jangan takut. Kita bisa menambah nilai ekonomis bagi masyarakat desa. Karena juga teknologi internet itu sulit untuk dilawan. Ya, mereka juga bisa mengakses melalui handphone. Ya kan? Kenapa enggak ya kita mau cover itu dengan film? Misalnya budaya negatif internet yang didapatkan remaja hari ini, gimana mau mengcovernya? Itu kan nggak gampang. Nah, setidaknya kita dengan film ini kita bisa buat film motivasi atau yang mengarahkan generasi kita agar tidak terkontaminasi internet negatif melalui campaign melalui film pendek. Yang penuh edukasi. Iya. Gitu kira-kira. Demikianlah bincang-bincang kita dengan Sanggar Seni Sambirejo Timur. Semoga bermanfaat bagi yang menonton YouTube kami nanti.